Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Desi Ekawati SPD. Hari ini kita belajar tentang logaritma. Simak videonya sampai selesai ya. Pertama, kita bahas bentuk umum logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan. Bentuk umumnya adalah A log B sama dengan C, di mana log adalah kependekan dari logaritma itu sendiri, A adalah basis atau bilangan pokok dengan syarat A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. B adalah numerus atau yang dilogaritmakan, sedangkan C adalah hasil logaritma. Jika bentuk logaritma A log B sama dengan C ingin kita rubah menjadi bentuk pangkat, maka menjadi A pangkat C sama dengan B. Contoh, misalnya kita mau merubah bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ingat konsep sebelumnya bahwa jika A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Jadi, bilangan pokok pada bentuk pangkat akan tetap menjadi bilangan pokok pada logaritma. Sedangkan eksponen pada bentuk pangkat itu akan menjadi hasil pada logaritma. Jadi, untuk 2 pangkat 3 sama dengan 8, bilangan pokoknya adalah 2 kan? Jadi pada logaritma, bilangan pokoknya pun adalah 2. Kemudian pangkatnya atau eksponennya 3, maka 3 akan menjadi hasil dari logaritma. Sehingga bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Yang kedua, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Bilangan pokoknya adalah 5, pangkatnya adalah 2, sehingga pada logaritma bilangan pokoknya tetap 5 dan hasil logaritmanya berasal dari pangkat yaitu 2. Jadi hasilnya adalah 5 log 25 sama dengan 2. Yang terakhir, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Bilangan pokoknya adalah 10, pangkatnya adalah 2. Jadi pada logaritma bilangan pokoknya juga 10 dan hasil logaritmanya adalah 2. Sehingga kita tulis menjadi 10 log 100 sama dengan 2. Untuk bilangan pokok 10, maka tidak perlu kita tulis. Maka langsung saja menjadi log 100 sama dengan 2. Kesimpulannya, jika bilangan pokoknya tidak ada, berarti logaritmanya berbasis 10. Oke, jika kalian sudah paham tentang bentuk umum logaritma, maka selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Jadi jika bilangan pokoknya sama dengan numerus, maka hasilnya adalah 1. Contoh, 2 log 2. Di situ bilangan pokoknya adalah 2, numerusnya juga 2, maka hasilnya 1. Contoh yang berikutnya, 3 log 3. Karena bilangan pokok dan numerusnya sama, yaitu sama-sama 3, maka hasilnya 1. Kemudian log 10, hasilnya juga 1. Kenapa? Karena jika tidak ditulis bilangan pokoknya, maka sebetulnya bilangan pokoknya adalah 10. Sehingga 10 log 10 juga hasilnya 1. Sifat yang kedua adalah A log B pangkat C sama dengan C dikali A log B. Jadi di sini jika numerusnya terdapat pangkat, di situ kita lihat ada B pangkat C, maka C-nya atau pangkatnya otomatis langsung kita pindahkan ke depan, maka nanti dia akan menjadi hasil logaritma. Contoh, 2 log 2 pangkat 3. Pangkatnya adalah 3, maka kita tulis 3-nya di depan, 3 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu kan hasilnya 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3.
Contoh yang kedua, 3 log 9. Supaya bisa selesai logaritmanya, maka 9 perlu kita rubah menjadi bentuk pangkat. Di situ bilangan pokoknya adalah 3 kan, jadi 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian karena sudah muncul pangkat di situ, maka 2-nya kita pindahkan ke depan sehingga menjadi 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 hasilnya 1, sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya log 1000. Jika tidak ada bilangan pokoknya, maka sebetulnya bilangan pokoknya adalah 10, sehingga 1000 kita rubah menjadi bentuk pangkat 10, yaitu 10 pangkat 3. Sudah muncul pangkat 3 di situ, maka kita pindahkan ke depan 3-nya, kemudian log 10 hasilnya 1. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang terakhir, 3 log 1 per 27. Pertama, kita rubah dulu 1 per 127 menjadi bentuk pangkat. Karena bilangan pokoknya 3, maka 1 per 127 kita rubah menjadi bentuk pangkat 3 pangkat negatif 3. Pangkatnya sudah muncul di situ, negatif 3, maka kita pindahkan ke depan, jadi negatif 3 dikali 3 log 3. 3 log 3 hasilnya 1, sehingga min 3 dikali 1 hasilnya sama dengan min 3. Sifat yang ketiga adalah A pangkat D log B pangkat C sama dengan C per D dikali A log B. Jadi di sifat yang ketiga ini, baik pada bilangan pokok maupun numerus sama-sama memiliki pangkat. Maka masing-masing pangkatnya itu kita pindahkan ke depan. Yang kita tulis adalah yang pangkat C dulu, kemudian dibagi dengan pangkat D. Yang di belakang dibagi dengan yang di depan. Contoh, 2 pangkat 3 log 2 pangkat 6. Masing-masing terdapat pangkat yaitu 3 dan 6, tapi yang kita tulis duluan adalah yang di belakang dulu ya. Jadi 6 per 3 baru dikali dengan 2 log 2. 6 dibagi 3 hasilnya 2, sedangkan 2 log 2 hasilnya 1, sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua, 4 log 32. Bilangan pokoknya adalah 4 dan 32. Jika kita rubah menjadi bentuk pangkat 4 pangkat suatu bilangan, maka tidak ada, sehingga kita coba rubah dua-duanya menjadi bentuk pangkat. Kalau 4 bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat 2 pangkat 2, sedangkan 32 bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat 2 pangkat 5. Nah, masing-masing sudah muncul pangkat, sehingga kita pindahkan ke depan jadi 5 per 2 dikali 2 log 2. 5 per 2 artinya 5 dibagi 2. Tidak bisa ya hasilnya koma. Kita biarkan saja, kemudian 2 log 2 hasilnya 1, sehingga 5 per 2 dikali 1 hasilnya tetap 5 per 2. Contoh yang terakhir, 3 pangkat 3 log 1 per 27. Supaya bisa selesai logaritmanya, maka kita ubah dulu 1 per 27 menjadi bentuk pangkat. 1 per 27 adalah bentuk pangkat dari 3 pangkat negatif 3. Nah, di situ sudah muncul pangkat dua-duanya, maka kita pindahkan ke depan. Jadi negatif 3 per negatif 3 dikali 3 log 3. Negatif 3 dibagi 3 hasilnya negatif 1, sedangkan 3 log 3 hasilnya 1, sehingga negatif 1 dikali 1 adalah negatif 1. Sifat yang keempat adalah A log B dikali B log C sama dengan A log C. Di sifat yang keempat ini kita perhatikan bahwa numerus pada logaritma yang pertama sama dengan bilangan pokok pada logaritma yang kedua, dan operasinya adalah pemberian. Maka B-nya bisa kita hilangkan, jadi sisanya tinggal A log C. Contoh, 2 log 3 dikali 3 log 2.
Kita lihat di situ sudah sama-sama 3, maka bisa kita langsung tulis menjadi 2 log 2. Dan 2 log 2 itu hasilnya adalah 1. Contoh yang kedua, 2 log 3 dikali 3 log 16. Kita lihat di situ sudah sama-sama 3, maka bisa kita coret. Jadi sisanya tinggal 2 log 16. 2 log 16 supaya bisa selesai, maka 16-nya kita rubah jadi bentuk pangkat. Karena bilangan pokoknya 2, maka 16 kita rubah jadi 2 pangkat 4. Karena muncul pangkat 4 di situ, maka kita pindahkan ke depan 4-nya. Jadi kita tulis menjadi 4 dikali 2 log 2. 2 log 2 hasilnya 1, jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Contoh yang ketiga, 7 log 8 dikali 2 log 9 dikali 3 log 1/7. Di situ operasinya adalah perkalian, hanya masih belum sama angkanya. Jadi untuk yang 7 log 8, 8-nya kita rubah jadi bentuk pangkat 2 pangkat 3. Kemudian 2 log 9, 9-nya kita rubah menjadi bentuk pangkat 3 pangkat 2. Dan 3 log 1/7, 1/7-nya kita rubah jadi bentuk pangkat 7 pangkat negatif 1. Kemudian pangkat-pangkatnya itu kita pindahkan ke depan, jadi 3 dikali 2 dikali negatif 1 dikali 7 log 2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 7. Kemudian kita lihat di situ sudah sama-sama 2 dan sama-sama 3, maka bisa kita coret. Maka sisanya tinggal 3 dikali 2 dikali negatif 1 dikali 7 log 7. 7 log 7 hasilnya 1, sehingga min 6 dikali 1 hasilnya adalah min 6. Sifat yang kelima adalah A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Sedangkan A log B dikurang A log C sama dengan A log B dibagi C. Jadi di sifat yang kelima ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Kita lihat di situ bilangan pokoknya sama-sama A. Kemudian untuk operasi penjumlahan itu adalah hasil penjabaran dari perkalian, sedangkan operasi pengurangan adalah hasil penjabaran dari pembagian. Contoh, log 5 ditambah log 20. Di situ bilangan pokoknya tidak ada, tapi sebetulnya ada ya, yaitu 10. Dan itu sama-sama 10, maka sifat 5 bisa kita pakai. Karena di situ operasinya penjumlahan, maka asalnya dari perkalian. Yang kita kali adalah 5 dengan 20. Jadi kita tulis menjadi log 5 dikali 20 sama dengan log 100. Nah, log 100 supaya bisa selesai logaritmanya, kita rubah 100-nya menjadi bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat 2, karena kan bilangan pokoknya 10. Kemudian sudah muncul pangkat 2 di situ, 2-nya kita pindahkan ke depan, sehingga 10 log 10-nya bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah 2. Contoh yang kedua, 5 log 75 dikurang 5 log 15. Kita lihat di situ bilangan pokoknya sama-sama 5, kemudian operasinya adalah pengurangan. Kalau pengurangan, maka asalnya dari pembagian, yang dibagi adalah 75 dibagi 15. Jadi kita tulis menjadi 5 log 75 dibagi 15. 75 dibagi 15 hasilnya 5, jadi sama dengan 5 log 5. 5 log 5 hasilnya adalah 1. Contoh yang ketiga, 2 log 12 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 9. Kita lihat di situ bilangan pokoknya sama-sama 2, kemudian operasinya ada penjumlahan dan pengurangan. Berarti asalnya dari perkalian 12 kali 6 dan pembagian 9. Maka kita tulis menjadi 2 log 12 kali 6 bagi 9. 12 kali 6 bagi 9 hasilnya adalah 8. Supaya bisa selesai logaritmanya, maka 8-nya kita rubah jadi bentuk pangkat 2 pangkat 3. Kemudian sudah muncul pangkat 3 di situ, kita pindahkan ke depan dan 2 log 2-nya bisa kita coret. Jadi hasilnya sama dengan 3. Dan yang terakhir diketahui log 2 sama dengan A dan log 3 sama dengan B. Yang ditanya adalah nilai log 12. Nah, di sini kita punya dua alternatif jawaban. Tapi pada prinsipnya kita harus merubah 12 menjadi bilangan-bilangan yang hanya memuat angka 2 dan 3, karena di situ diketahuinya hanya log 2.
2 dan log 3. Nah, untuk alternatif jawaban yang pertama, log 12. 12-nya kita pecah menjadi perkalian 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian karena operasinya perkalian, maka kita jabarkan menjadi penjumlahan log 2 pangkat 2 ditambah log 3. Karena ada muncul pangkat di situ, maka pangkat 2-nya kita pindahkan ke depan, jadi 2 log 2 ditambah log 3. Di permisalan log 2 adalah A dan log 3 adalah B. Jadi 2 dikali A ditambah B. 2 dikali A hasilnya 2A, kemudian ditambah B. Hasilnya jadi 2A tambah B. Alternatif jawaban yang kedua, log 12-nya itu kita jabarkan 12-nya menjadi perkalian 2 kali 2 kali 3. Kemudian perkaliannya kita jabarkan menjadi logaritma penjumlahan log 2 tambah log 2 tambah log 3. Log 2-nya menjadi A, log 2-nya menjadi A, dan log 3-nya menjadi B. Jadi A tambah A 2A ditambah B hasilnya menjadi 2A ditambah B. Berikutnya adalah latihan soal. Anak-anak, catat materi dan kerjakan tugasnya di buku tulis ya. Kumpulkan bukunya pada saat kalian datang ke sekolah saat jam praktek. Jika ada kesulitan, jangan sungkan bertanya lewat WhatsApp Ibu ya. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.